Mas Imin dan Cak Anies, Mas Anies misalnya, ini boleh kita bilang dia bisa menjadi prototipe sebuah kepemimpinan politik yang muda, tapi bukan kencur, ya kan? Muda, matang, berpengalaman. Si sebelah kencur berarti Mbak? Oh bukan, saya tidak ngomong kencur, ada juga kan belum cukup umur, misalnya umur 16 tahun kan belum bisa, ya kan? Karbitan Mbak, kencur. Yang tidak karbitan, tidak kencur. Halo Sobat Ini Info, dengan jelas, Ketua DPP PKB, Luluk Nur Hamidah, sindir sosok Anies dan Cak Imin. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar, telah resmi mendeklarasikan diri untuk maju sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan umum 2024. Mengenai hal itu, Ketua DPP PKB, Luluk Nur Hamidah, pun menyebut Anies dan Cak Imin sebagai pasangan calon yang saling melengkapi satu sama lain, terutama dalam memandang konsep keberlanjutan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Luluk mengatakan, PKB pada dasarnya memegang prinsip untuk memelihara sesuatu yang lama apabila itu baik, termasuk halnya kebijakan. Oleh karena itu, pihaknya memandang penting untuk melanjutkan kebijakan yang baik pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meski begitu, ia menyebut PKB tidak alergi dengan adanya perubahan yang mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik. Terlebih, Indonesia akan dihadapkan pada sederet tantangan di masa depan, yang beberapa di antaranya disebabkan oleh bonus demografi maupun dinamika geopolitik global. Menurutnya, tantangan tersebut perlu direspon dengan semangat yang sesuai pada tantangan zaman. Adapun, deklarasi keterpasangan Anies dengan Cak Imin menuai sejumlah respons dari berbagai pihak karena tidak terprediksi. Anies yang merupakan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, telah lama digadang-gadang akan bersanding dengan sejumlah tokoh. Dan mereka ini lahir dari latar belakang yang lebih kurang tidak terlalu berbeda tapi saling melengkapi. Nah, bedanya mungkin kalau kelemahan itu satu, mereka ini bukan pengusaha. Jadi kalau ditanya duitnya sepiro, lah pasti tidak banyak. Tapi lagi-lagi itu pertanyaan kita ini sedang dalam rangka untuk mencari pemimpin untuk Indonesia, atau kita ini sedang mencari orang untuk memimpin korporasi gitu. Ya, Indonesia ini negara bangsa. Jadi CEO. Atau CEO Indonesia, enggak beda ya. Jadi saya kira itu yang dibutuhkan. Jadi kalau dianggap kelemahannya apa, cuman itu doang. Tetapi ini bukan kelemahan yang kemudian kita ratapin, bukan ya, karena justru itulah kekuatan mereka, karena memang dari awal panggilan bagi keduanya itu ya memang kepemimpinan politik. Sobat Ini Info, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share dan subscribe agar sobat lainnya gak ketinggalan info update lainnya.